Perkenalkan, nama saya Karen Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis di mata kuliah manajemen logistik oleh dosen pengampu Ibu Widna Sari Kusumaningtyas SIP SEMM. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai pengendalian logistik sebagai salah satu syarat ujian akhir semester. Pengendalian logistik ini merupakan sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang atau telah berlangsung. Faktor-faktornya terdiri dari adanya tempat. Tempat itu kan kita harus tahu dulu nih, apakah tempat itu layak atau tidak, tempat itu muatannya memenuhi sesuai dengan barang yang diminta atau tidak gitu. Kayak gudang, misalnya gudang yang kita tempatin misalnya, apakah itu layak atau tidak, berapa tahun masa bangunannya seperti apa gitu. Kalau misalnya saat permintaan banyak tapi gudang yang kita milikin aja tidak muat, bagaimana gitu. Yang kedua, tentunya kebersihan. Di dalam lingkungan dalam pengiriman barang kan tentu harus kita lihat dulu nih higienisnya. Karena pasti barang banyak jenisnya. Baik bahan baku, bahan alat-alat, bahan mentah, terus bahan-bahan kayak besi, baja kan itu kan pasti harus memerlukan tempat yang bersih, terus sesuai dengan suhunya, sesuai dengan kelembapannya. Kalau misalnya dia lembab pasti kayak besi nih. Kalau besi yang nggak kuat pasti karatan. Kalau misalnya bahan yang digunakannya kayak bahan makanan pasti akan cepat basi atau expired gitu. Alur dan jalur itu merupakan sebuah arah yang dilalui untuk suatu produksi, proses produksi itu sendiri, sedangkan jalur itu merupakan suatu jalan dalam proses pengiriman barang itu sendiri. Kalau keamanan kan pasti yang paling perlu kita capai dalam peningkatan itu adalah prestasi kinerja dalam perusahaan itu sendiri, di mana adanya rasa aman, terus menimbulkan rasa percaya. Karena kan dititipin tuh barangnya, pasti kan kita juga aman nih dalam pengiriman di jasa ini nih gitu. Nanti pasti sampai dengan waktunya, walaupun kita ngirimnya misalnya rawan pecah atau bagaimana gitu. Kalau bangunan ini kan kita juga harus tentuin apakah layak atau tidak. Kayak misalnya kan ada juga tuh gudang yang udah lama, yang kayak udah rapuh atau bagaimana, kan itu juga kayak kita harus manage lagi apakah sudah sesuai atau tidak, apakah ini aman atau tidak. Takutnya nanti tiba-tiba saat kita kirim barang dan stay di gudang itu lama, tiba-tiba ada terjadi sesuatu dengan bangunan itu sendiri gitu. Lalu kendaraan. Nah, kendaraan inilah yang paling penting dalam pengiriman barang. Karena kenapa? Pengiriman barang ini memerlukan sebuah proses dalam pengiriman barang pada jangka yang jaraknya jauh, mungkin baik dari daerah, terus luar kota, luar negeri mungkin. Kita kan pasti memerlukan banyak jasa di kendaraan, kayak di darat misalnya truk, motor, terus mobil pick up, kereta. Itu kan kita memerlukan jasa kendaraan itu sendiri. Kalau di laut kan pasti tentunya kapal gitu. Kalau di laut pastinya pesawat. Tapi kan kita harus melihat dulu nih biaya yang kita keluarkan apakah sesuai atau tidak, waktu yang kita perlukan apakah sesuai atau tidak gitu. Terus rawan kecelakaannya ini nih, saat kendaraan kan pasti kita harus lihat dulu manage apakah kita menggunakan jasa ini rawan kecelakaannya kecil atau besar. Kayak misalnya kan di darat tuh motor atau mobil kan itu kecelakaannya sangat besar. Kalau kereta memungkinkan sedikit kekecilan dalam kecelakaan, karena kan pasti kereta itu cuma angkut doang barang. Kalau misalnya perginya malam kan pasti
jarang ada kemungkinan kecelakaan. Pesawat pun juga dan kapal laut tergantung cuaca gitu. Terus pencurian, kita juga harus tahu nih dalam pengiriman apakah sudah disegel dengan benar atau tidak. Terus truknya apakah bisa dikunci atau tidak, bagaimana itu kita harus tahu, bagaimana jalur jalannya itu apakah aman atau tidak. Kan pasti nanti biasanya kalau di jalan, kalau misalnya sepi di tengah hutan, kita misalnya kirim dalaman nih, terus ada bajing loncat, nah itu kan kita harus tahu nih kan untuk mencegah itu bagaimana gitu. Terus jadwal pekerjaan, apakah manage waktu jadwal yang sudah kita tetapkan, apakah sudah sesuai dengan jadwal pengiriman atau tidak. Karena kan karyawan pasti kan tidak mungkin dijadwalkan di malam hari untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki kan pasti mungkin bisa kayak mungkin buat menjaga barang itu sendiri, security kan tentu kan ya. Terus parkirannya, terus gudangnya untuk mengorganisasi penghitungan situ lagi gitu. Terus mengenai personalia. Personalia ini yaitu pengaturan karyawan, di mana karyawan bisa bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugasnya. Contohnya, bisa menerapkan atau menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga bisa lebih terasa dan lebih produktif lah. Kalau kelengkapan perabotan, ini juga sangat penting dalam mengendalikan logistik. Karena kenapa? Ini merupakan suatu keberhasilan kalau misalnya kita bisa menambah kelengkapan perabot, misalnya kita ada freezer, terus tempat pendingin, terus mungkin sekatan-sekatan di gudangnya lebih banyak, mungkin kita lebih bisa mengambil barang produk yang lebih banyak juga dengan banyak jenisnya tentunya. Kemudahan dan kenyamanan tempat parkir ini juga sangat penting. Karena kenapa? Karyawan kan pasti walaupun kita banyak karyawan tapi tempat mes atau bagaimana tapi tidak memadai, itu bagaimana untuk karyawan itu sendiri nyaman dalam bekerja. Terus pemesinan. Nah, mesin yang kita gunakan harus yang lebih kualitas. Karena kenapa? Kalau misalnya nggak berkualitas sendiri aja butuh kekuatan yang bisa mengendalikan proses produksi itu sendiri. Kalau misalnya mesin yang tidak berkualitas, maka hasil akhirnya juga tidak berkualitas gitu. Lalu adanya pembukuan dan pemodalan. Karena kenapa? Di dalam pengendalian logistik ini juga sangat penting adanya dilakukan pembukuan. Input output keluar barang, terus biaya-biaya beban dan lain-lainnya itu harus tahu. Terus modal yang kita keluarkan dalam membeli produk itu bagaimana? Apakah sesuai dengan budget kita atau tidak gitu. Terus sarana-sarana pengendalian. Nah, dalam pemantauan kegiatan logistik ini untuk bisa mengembangkan dalam kemajuan yang cukup, kita bisa lihat dari kegiatan pengawasan itu sendiri, di mana adanya peran kegiatan pengendalian. Peran pengendalian inilah yang nantinya bisa berupaya yang secara sistematik gitu, untuk membuat suatu proses kegiatan bisa lebih terencana. Nah, sarana-sarananya itu apa sih? Sarananya itu satu, struktur organisasi yang baik. Karena kenapa? Struktur itu kan juga kita harus tahu dulu nih organisasi ini apakah sudah sesuai atau belum, sudah terencana atau belum. Kan organisasi banyak ya, mungkin di bagian gudang, di bagian pembukuan, terus pengiriman, kan organisasinya banyak. Nah, struktur itulah yang harus kita tahu, kita harus bikin dulu grafiknya bagaimana. Nah, kedua, sistem informasi yang memadai. Informasi kan itu kan bersifat aktual. Kalau misalnya informasi yang kita miliki aja kurang aktual dan kurang relevan, bagaimana bisa memberikan informasi yang cukup gitu. Saat kayak misalnya kita pengiriman dari A ke B, kalau misalnya pengiriman yang A misalnya kendala tapi kita nggak konfirmasi ke B, nah itu mungkin akan menjadi suatu faktor kesalahan dan mungkin
bakalan menjadi masalah yang paling besar di dalam usaha itu sendiri. Klarifikasi yang selalu mengikuti perkembangan menuju standarisasi. Setiap tahun pasti perusahaan harus memiliki sebuah klarifikasi mengenai perkembangan standarisasi, mungkin standar dalam pengiriman, pengemasan, terus di dalam gudang bagaimana, itu kan pasti kita dipantau dulu nih, itu dipantau dari jasa-jasa di luar sana yang pengen tahu perusahaan kita tuh seperti apa sih, apakah sudah sesuai dengan standarisasi atau belum, ya, pengirimannya sudah oke atau belum. Terus mungkin customer kita juga pengen lihat nih, apakah perusahaan ini juga sudah sesuai atau belum, apakah sudah punya perizinan atau belum gitu. Pendidikan dan pelatihan ini juga sangat penting, karena kenapa? Untuk menciptakan karyawan yang produktivitas, yang memiliki skill, kemampuan di bidang masing-masing, diperlukan pendidikan akhir. Bagaimana dia, apakah walaupun pendidikan akhir misalnya SMA, tapi dia udah punya banyak pengetahuan di bidang bahasa atau di bidang yang dia tekunin, itu sangat penting. Kalau misalnya dia belum memiliki kemampuan, diperlukannya adanya magang atau pelatihan-pelatihan lainnya untuk bisa dia berkembang di bidang itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adanya anggaran yang cukup memadai. Anggaran itu kan pasti kayak ada modal, beban, dan lain-lain. Untuk yang anggaran jaga-jaga kan pasti kan tuh banyak tuh. Kalau misalnya anggaran yang nggak cukup dan memadai, misalnya kita buat pajak pengiriman, logistik, bea cukai, itu kan pasti nggak cukup. Itu kan pasti memerlukan uang yang banyak. Kalau misalnya anggarannya aja cukup, maka pengiriman atau perjalanan dalam perusahaan itu bisa secara lancar. Penerapan pengendalian. Nah, inilah yang harus dilihat yang tadi saya sudah sebutkan. Selanjutnya, pemantauan. Pemantauan ini harus ditahu dulu nih, apa aja sih faktornya. Faktornya ini kan kita harus tahu mengenai sebuah proses yang bisa terancana gitu. Pengendalian ini biasanya memberikan keuntungan. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya itu kan pasti dapat mengulangi perubahan. Ya, perubahan itu adanya perubahan lingkungan yang cepat berubah. Kita kan pasti harus memerlukan untuk menyesuaikan. Penyesuaian yang baik dan bagaimana. Terus manajer dapat melacak perubahan tersebut yang dikaitkan dengan yang akan mempengaruhi terhadap produk dan jasa. Ancaman dan peluangnya itu bagaimana sih gitu. Terus contohnya kayak kita misalnya supir kan kita harus tahu nih bagaimana sih sesuai dengan jadwal yang dikirim tuh bagaimana, apakah sesuai dengan tepat waktu atau tidak. Terus barang ini bisa awet di dalam truk atau kereta atau tidak, aman atau tidak gitu kan. Pasti juga ada tuh yang kayak pengiriman reptil. Nah, itu tiba-tiba saat packingnya pengen pick up lagi dan itu tiba-tiba reptilnya keluar, kan itu jadi kayak kita harus tahu dulu gitu. Kedua, menciptakan gerakan yang lebih cepat. Nah, dalam gerakan yang cepat itu kan pasti logistik yang paling utama, karena kenapa? Gerakan yang cepat inilah saat permintaan pelanggan yang meningkat, terus kita melakukan perbaikan dan perencanaan yang baik, kualitas yang baik dalam produk dan jasa, maupun harga yang kita berikan juga sesuai dengan permintaan dia, maka perusahaan mampu bersaing lebih kuat lagi dengan perusahaan lain di produk yang sama, walaupun sama ya, tapi kan pasti di dalam biaya pengiriman atau biaya produk itu sendiri kan pasti berbeda di setiap perusahaan dan kualitasnya bagaimana gitu. Terus yang ketiga, menyatukan pekerjaan, koordinasi pekerjaan. Ini di mana para manajer yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih tinggi biasanya menghargai keragaman perilaku dan pemikiran karyawan bawahannya sendiri. Karena kenapa? Karyawan kan memerlukan arahan dari atasan. Kalau misalnya atasannya sendiri tidak menghormati, tidak mengerti apa yang dimau karyawan, maka
kita juga tidak bisa mengawasi gitu. Karena kan kita juga, apalagi di Indonesia dengan banyak ras, suku, bangsa kan, agama, kalau misalnya aja dia nggak bisa menghargai setiap perbedaan kita, bagaimana dia bisa memimpin gitu, memimpin di dalam usaha gitu. Langkah-langkah proses ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, penetapan standar. Penetapan standar kan pasti memerlukan proses perencanaan yang baik tentunya. Di dalam pengendalian, terus dilakukan penetapan yang baik, jelas, yang mudah dimengerti. Apakah tepat waktu pelaksanaan atau tidak, bagaimana dana yang dibutuhkan gitu. Kayak misalnya kita menerima pendidikan karyawan, baik wanita atau laki-laki, di bidang misalnya bidang administrasi, tapi lebih banyak kan yang menguasai itu wanita, tapi kan kalau laki-laki pasti di bagian kayak servis mesin gitu kan. Kita harus tahu dulu nih standar dalam bidang-bidang yang kita perlukan untuk karyawan yang kita nantinya perlukan juga. Terus kedua, pengukuran kinerja ini apa sih dalam karyawan? Tentunya harus sesuai dengan jenis pekerjaan yang dia ambil, apa yang dia punya skill. Nah itu kita harus bisa tempatin sesuai dengan apa yang dia punya, karena jangan sampai yang dia skillnya belum mampu di sini tapi kita kasih tempat di sini gitu, walaupun dia ada kesempatan dalam berkursus, tapi kan pasti nggak mudah gitu buat mereka gitu. Yang kedua, pengambilan tindakan perbaikan. Nah, pengambilan tindakan perbaikan ini biasanya dilakukan terhadap kinerja karyawan tersendiri berada di bawah standar, dan setelah dianalisa memerlukan tindakan perbaikan. Tindakan tersebutlah yang bisa menjadi penggandaan perusahaan terhadap suatu yang lebih alternatif di langkah-langkah perencanaan itu sendiri, operasi perusahaan itu sendiri, terus menjadi suatu standar yang bisa ditetapkan di dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri gitu. Yang selanjutnya, memudahkan delegasi dalam kelompok. Nah, memudahkan ini itulah yang memerlukan kecenderungan ke arah manajer partisipatif, akan meningkatkan kebutuhan untuk bisa menerapkan wewenang, mendorong karyawan bekerja untuk lebih baik lagi, lebih giat lagi, untuk sesuai dengan lingkungannya, menyatukan sebuah organisasi yang baik untuk yang bisa lebih sesuai. Terencana itu kan sulit, karena kan pasti beda-beda karakter, beda-beda bidang-bidangnya. Nah itu kan kita harus tetapin dulu. Misalnya di bidang pengemasan, kita harus tahu dulu nih lingkungannya bagaimana, apakah sesuai gitu. Oke, sekian dari presentasi saya dan terima kasih.